Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Roni Worang. Beliau akan membawakan tema Pemimpin dengan Pygmalion Effect. Untuk itu, Pastor Roni Worang saya persilahkan. Shalom semuanya, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Saat ini saya coba tampilkan satu pelajaran yang di bidang saya, yaitu ya tidak secara kebetulan saya adalah pemegang S3 Teologi di bidang kepemimpinan Kristen. Saya coba mengangkat satu tema tentang bagaimana Anda boleh memimpin dengan Pygmalion Effect. Apa dan seperti apa Pygmalion Effect itu nanti kita akan pelajari, tetapi sebelumnya mari buka Alkitab Anda. Mungkin bisa ditampilkan, bisa share screen dulu Ibu Ayu kalau boleh. Kita akan coba membaca dan sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kali ini saya coba mengangkat satu bagian pembelajaran firman Tuhan dari Alkitab. Saya coba ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biasanya ayat ini kita hanya berhenti kalau bukan ayat 7, ayat 8. Seakan-akan dua ayat itu terpisah. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Anda tidak dapat berpikir dengan benar, Anda tidak bisa berpikir yang mulia, Anda tidak bisa berpikir yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, memikirkan yang disebut kebajikan dan patut dipuji bila mana hatimu tidak ada damai sejahtera. Nah, jadi dari ini kita boleh lihat bahwa ayat 7 dan ayat 8 itu punya kaitan. Secara khusus ayat 8 tidak dapat maksud saya tidak dapat berdiri sendiri apabila dipisahkan dari ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika damai sejahtera Allah ada dalam hidupmu dan memerintah dalam hatimu, maka engkau dapat memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu ya. Ambil contoh, ketika hatimu lagi marah-marah, kadang-kadang mungkin persoalan di rumah sampai di tempat pekerjaan, semuanya juga ikut kena damprat. Itu contoh ya. Kenapa? Karena Anda kehilangan sukacita, Anda kehilangan damai sejahtera. Nah, berbicara tentang Pygmalion, kita boleh lihat bahwa sebenarnya munculnya pro kontra dalam masyarakat kita disadari diakibatkan oleh keterlibatan pemikiran banyak orang. Dalam kepemimpinan, tidak semua sumbangan pemikiran itu mendukung atau menyokong pemikiran, keputusan, maupun penerapannya sebagai hasil kerja seorang pemimpin. Parahnya, seorang pemimpin harus berhadapan dengan berbagai bentuk pikiran penolakan seperti ini. Saya yakin ketika Anda menjalankan tugas kepemimpinan, khususnya Anda yang di marketplace, tidak semua orang setuju dengan kepemimpinanmu. Tidak semua orang mendukung kepemimpinanmu. Akan ada saja yang berupaya untuk bukan mendongkrak ya,
mencungkil kalian, yang berupaya menggeser kalian, itu banyak. Nah, kita akan berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Ada orang yang ketika kita ngomong A selalu, oh tidak, ini B. Gitu. Nah, tetapi perhatikan di sini, dengan memakai Pygmalion Effect, seorang pemimpin itu bisa bermain cantik dalam memberi jawab sampai kepada memperkuat dukungan terhadap kepemimpinannya. Nah, seperti apa Pygmalion ini? Ya, Pygmalion Effect ini. Nah, kalau kita perhatikan Pygmalion Effect ini, Pygmalion pada dasarnya adalah pematung. Ya, pematung Yunani dengan hasil karya terkenalnya yaitu Galatea, patung wanita yang sangat cantik. Dengan demikian, maka secara sederhana, Pygmalion Effect itu adalah kondisi seseorang akan menjadi orang yang diekspektasikan kepadanya. Nah, beberapa nama yang sinonim itu antara lain law of attraction atau pemikiran positif yang berdampak positif bagi kehidupan seseorang, atau ada juga law of equal recompense atau gaya hidup positif yang mendatangkan efek baik bagi seseorang. Nah, dalam leadership, dalam kepemimpinan, Pygmalion Effect itu adalah pola berpikir, berpraduga, dan berharap yang positif dalam kepemimpinan yang ditandai oleh gaya hidup pemimpin yang positif, proaktif, dengan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Dengan kata lain, sebenarnya kalau Anda punya pikiran positif, sederhananya seperti ini ya, dengan Anda berpikir positif, maka walaupun Anda hadapi itu sebenarnya negatif, itu akan jadi positif. Ambil contoh, ketika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda sudah tidak suka orang itu, maka hampir dapat dipastikan semua tentang orang itu, walaupun itu baik, tetapi di mata Anda itu jelek. Kita lihat dalam kepemimpinan negara kita, ya, orang-orang yang tidak setuju dari awalnya dengan presiden terpilih selama 2 periode ini, Presiden Joko Widodo, Anda perhatikan, sampai hari ini tetap maki-maki, tetap umpat-umpat, tetap tidak senang. Kenapa? Karena memang pikirannya itu sudah negatif. Sehingga kemampuannya memandang positif itu tidak ada. Tapi coba berbeda dengan orang yang memang memberikan dukungan. Bahkan hal-hal yang kurang dari seorang Presiden Joko Widodo itu tidak menjadi sebuah masalah. Nah, jadi kita boleh lihat Pygmalion Effect itu seperti ini. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin dengan Pygmalion Effect, maka Anda akan melihat apapun juga dengan sudut pandang positif. Contoh yang konkret dalam kepemimpinan Anda. Anda mungkin berhadapan dengan karyawan Anda, dengan staf Anda, dengan pengikut Anda yang suka bolos. Oh, sorry, bukan bolos. Suka terlambat. Kalau Anda memiliki Pygmalion Effect, maka Anda akan tidak hanya sekedar menerapkan SOP. SOP kita datang itu jam 8 pagi. Kamu ini sudah jam 8.30, 8.45, kadang-kadang 9.00 baru muncul di kantor. Seorang pemimpin yang memakai Pygmalion Effect, dia akan berpikir, oh, bukan seperti itu saya memandangnya. Saya akan tanya dia, kamu dari mana? Kenapa kamu tidak bisa datang tepat waktu? Oh, istri saya lagi masuk rumah sakit. Dia oke, baik kalau begitu. Tapi diusahakan ya, kalau istrimu sudah sembuh, sudah balik ke rumah, diusahakan tidak akan datang terlambat ya.
Tapi kalau Anda tidak memiliki Pygmalion effect, ketika anak buah Anda, ketika karyawan Anda, ketika pengikut Anda terlambat, dia sudah memakai alasan, oh istri sedang opname di rumah sakit. Alasan saja. Memang kamu pemalas. Nah, itu persoalannya. Tetapi kalau Anda memiliki Pygmalion effect, Anda punya sudut pandang akan berbeda. Nah, karena itu ada beberapa hal penting dalam penerapan Pygmalion effect itu. Pertama, gaya berpikir dan bertindak yang positif proaktif. Ya, berbeda. Orang yang memiliki Pygmalion effect, dia akan berpikir yang positif. Dia akan proaktif dalam artian mari coba kita sama-sama cari solusi terhadap masalahmu. Bisa saja mungkin staf Anda, pengikut Anda itu akan punya alasan, maaf Pak, saya tidak biasa bangun pagi. Tetapi karena Anda memiliki Pygmalion effect, maka apa yang Anda lakukan? Anda akan membantu orang itu untuk mampu keluar daripada permasalahannya. Orang itu akan membina. Kalau Anda adalah pemimpin yang pakai Pygmalion effect, kita kembali kepada nats pembacaan kita tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Come on, seringkali dalam tugas kepemimpinan kita melakukan hal-hal yang memang tidak positif dan tidak proaktif. Yang kita tampilkan adalah kita tampil sebagai sosok pemimpin yang bukan masalah jaim, bukan masalah berwibawa, lebih tepatnya sok berwibawa. Sebenarnya tidak ada wibawanya, tetapi dibikin supaya berwibawa apa? Marah-marah. Dipikir orang supaya berwibawa itu malah tunjukin hal-hal yang negatif. Seperti itu. Sehingga ketika saya mengajari Anda Pygmalion effect untuk leadership Anda, mungkin Anda akan protes, nanti saya punya wibawa sebagai pemimpin itu bagaimana? Nah, come on, sekali lagi Pygmalion effect itu segala sesuatu kita pikirkan secara positif. Itu ya beberapa hal penting dalam penerapan Pygmalion effect itu, gaya berpikir dan bertindak yang positif proaktif itu harus nyata di dalam diri pemimpin. Ini sudah menjadi gaya hidup, bukan hanya sekedar prinsip yang harus dilakukan, tidak. Tetapi ini sudah menjadi gaya hidup daripada seorang pemimpin. Nah, hal penting yang kedua, memiliki perspektif yang positif, termasuk untuk hal-hal empiris yang kelihatannya mungkin negatif atau agak negatif. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, ketika Anda berhadapan dengan karyawan yang bermasalah, ketika Anda berhadapan dengan staf yang suka tidak peduli dengan pekerjaan, pengikut Anda yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau Anda memiliki perspektif yang positif, Anda akan coba mengubah dia menjadi positif. Orang yang negatif itu Anda coba membuatnya menjadi positif. Kita selalu berpikir negatif. Mana mungkin orang yang negatif akan jadi positif. Tetapi kalau Anda yang positif itu, Anda yang harus bisa menularkan positifnya itu kepada orang lain. Jangan kemudian Anda yang positif malah menjadi negatif karena lingkungan di sekitar Anda negatif. Itu berarti Anda bukan pemimpin. Ketika Anda mengikuti orang lain, ketika Anda mengikuti lingkungan Anda yang negatif, menjadi Anda itu adalah orang yang negatif, itu berarti Anda bukan pemimpin, Anda menjadi pengikut. Menjadi orang yang diperintah, menjadi orang yang dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini dia permasalahannya yang seringkali kita sebagai pemimpin tidak memberi awas dalam diri kita. Hal penting yang ketiga,
didukung pula dengan sikap, kata, tindakan, dan pelbagai respons lainnya yang positif, sehingga akan menghasilkan pola kepemimpinan yang positif. Mari teman-teman semua, di saat praktek-praktek negatif ini masih merajalela hampir semua segmentasi kehidupan manusia sampai hari ini, mari kita hadirkan suasana positif. Mari kita menularkan hal-hal positif. Karena sekali lagi, hal-hal yang positif itu lahir daripada orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Jadi kalau Anda mengatakan atau Anda mengklaim diri sebagai orang-orang yang memiliki damai sejahtera Kristus, mari buktikan di dalam kepemimpinan Anda bahwa Anda itu memiliki yang namanya damai sejahtera. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berpikir dan bersikap positif dalam kehidupan Anda dan kepemimpinan Anda. Nah, apa kepentingan dari Pygmalion Effect dalam kepemimpinan? Dalam slide berikutnya, hal itu saya jelaskan. Yang pertama, urgensi Pygmalion Effect dalam kepemimpinan itu akan menunjukkan bahwa ada kepentingan yang lebih besar bagi seorang pemimpin daripada mengurusi rasa sakit hati dan kekecewaan. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan orang-orang negatif, kita ketularan negatif. Sehingga pola pikir kita, tindakan kita, lebih negatif dari orang lain. Tapi ketika kita coba untuk menampilkan yang positif, ini akan membawa angin segar dalam dunia kepemimpinan kita. Saya memiliki kawan hamba Tuhan. Kebetulan hamba Tuhannya di daerah Sumatera. Dia juga hamba Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Satu saat wali kota di kota di mana dia melayani, itu mempercayakan kepadanya pusat olahraga, bola gelinding atau apa namanya, yang bagi orang Inggris disebut permainan bowling. Nah, dia dipercayakan itu, mengelola itu. Dan ketika dia mendapatkan tantangan dari wali kotanya, dia langsung respon, oke, saya coba. Dan Anda perhatikan, karena itu punya pemerintah, maka otomatis banyak karyawannya itu beragama non-Kristen. Tapi ketika 1-2 bulan berjalan, di mana karyawannya yang non-Kristen ini mengetahui bahwa dia ini sebenarnya adalah pendeta selain daripada pengusaha, lalu kemudian mengadakan perbedaan. Wah, ternyata kami punya manajer sekarang, biarpun dia Kristen, biarpun dia pendeta, tetapi nilai-nilai positif yang dia terapkan ini sungguh luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Mereka sendiri yang mendatangi teman saya ini, kawan saya ini, dan memberikan dukungan. Pak, kami tahu Bapak pendeta. Kami tahu Bapak ini non-Muslim. Tapi kami menemukan bahwa Bapak menerapkan kepemimpinan jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin kami sebelumnya yang seagama dan seiman dengan kami. Perhatikan. Ya, dunia sekarang yang masih dikuasai oleh orang-orang yang berpikiran negatif, itu sangat memimpin bersikap positif, berpikir positif, punya paradigma positif. Dan ini akan membawa angin segar di dalam dunia kepemimpinan. Ini sangat dinanti-nantikan oleh dunia saat ini. Yang kedua, Pygmalion Effect akan sangat penting dalam dunia kepemimpinan. Karena apa? Karena penerapan Pygmalion Effect ini diyakini ampuh dalam meredam pertentangan maupun konflik yang biasa meruncing. Saya yakin, walaupun Anda berada di dunia kekristenan, bahkan sekalipun Anda ada dalam lingkup pelayanan gereja, konflik itu tidak dapat atau tidak bisa dihindari. Pasti kemungkinan konflik itu besar. Tapi perhatikan ketika Anda mencoba untuk
menghadirkan damai sejahtera Kristus dengan cara Anda punya pikiran, Anda punya perasaan, Anda punya tindakan yang positif dalam kepemimpinan Anda, maka apa yang jadi? Anda akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam kepemimpinan Anda. Ketika Anda menerapkan Pygmalion Effect ini dalam dunia kepemimpinan, saya percaya itu akan meredam konflik-konflik yang kemungkinan besar akan semakin meruncing, semakin tegang, semakin tajam. Ya, Anda akan meredam. Ketika Anda menerapkan kepemimpinan dengan Pygmalion Effect, maka Anda akan menemukan ketika ada konflik yang terjadi, maka Anda sebagai pemimpin yang mencoba menerapkan Pygmalion Effect, Anda akan coba melokalisasikan, ya, melokalisasikan atau dengan kata lain mempersempit, ya, mempersempit konflik yang meruncing. Kalau Anda tidak menerapkan Pygmalion Effect dalam kepemimpinan Anda, wah, begitu ada konflik, begitu muncul isu yang tidak sedap, bahkan kita menemukan tidak sedikit pemimpin yang terpancing, ikut memperuncing keadaan. Tidak, maksud saya, tidak mustahil pemimpin itu justru akan menjadi penyebar gosip sehingga konflik itu akan semakin meruncing. Tetapi ketika Anda menerapkan Pygmalion Effect dalam kepemimpinan Anda akan, orang yang lain yang nggak perlu tahu konflik ini ada, nggak perlu tahulah. Ya, dia akan mulai bikin lokasi, oke, masalahnya ini cuma sekecil ini, di sinilah tempatnya. Orang lain nggak usah tahu. Orang lain nggak usah pikir nggak usah pusing ini. Ini masalah dari orang-orang yang berkonflik saja. Sehingga masalah tidak melebar. Masalah tidak kemana-mana. Oke? Yang ketiga, urgensi Pygmalion Effect dalam kepemimpinan. Pendekatan Pygmalion Effect ini diyakini merupakan upaya yang bisa dilakukan pemimpin guna menciptakan dan menghadirkan keseimbangan sikap pribadi dengan respon sosial. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, kalau memang masalah itu tidak perlu diketahui oleh seluruh orang yang ada dalam kepemimpinan Anda, ngapain orang lain yang tidak berkepentingan itu tahu masalahnya. Oke? Yang keempat, Pygmalion Effect ini diyakini merupakan pendekatan sosial yang berefek kuat dalam menghadapi meme maupun berbagai asumsi negatif lainnya. Ini meme ataupun apa namanya bullying ini hari-hari ini kayaknya agak rame, agak sedap-sedap, ya, orang pakai istilah seksi ya. Itu merupakan sesuatu yang seksi dalam kehidupan masa kini. Orang-orang lebih suka pokoknya kalau ada informasi-informasi miring cepat sekali penyebarannya. Nah, Pygmalion Effect menjamin itu tidak akan menyebar. Oke, yang terakhir, slide yang terakhir. Mari kita lihat bagaimana Pygmalion Effect ini bisa diterapkan dalam dunia kepemimpinan. Pertama, hindari mengurus rasa sakit hati, maupun kekecewaan ketika menerima pola pikir bertentangan. Oke? Berbicara tentang selisih atau beda pendapat itu biasa sebenarnya. Ya. Karir kepemimpinan Anda tidak akan mati hanya karena Anda berbeda pendapat dengan pemimpin Anda yang berada di atas. Atau Anda tidak akan mati ketika orang-orang yang ada di bawah Anda tidak menghargai kepemimpinan Anda. Tidak menghargai keputusan-keputusan yang Anda ambil. Karena apa? Karena beda pendapat itu biasa. Ya, Anda tidak akan tersakiti hati Anda hanya karena Anda bertentangan dengan orang lain. Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, damai sejahteranya itu yang dikerjakan di hatimu itu
Yesus menjamin loh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencuri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambilnya. Tetapi masa hanya gara-gara kita berbeda pendapat, kita kehilangan damai sejahtera sih? Ya. Jadi sekali lagi ayat 7 dan 8 ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, tidak dapat dipisahkan. Dan ini Anda akan mampu menghindari urusan-urusan rasa sakit hati hanya gara-gara bertentangan dengan orang lain ketika Anda memang menerapkan Pygmalion Effect. Ketika Anda tahu bahwa damai sejahtera Kristus itu nggak bisa dicuri hanya gara-gara saya beda pendapat dengan orang lain. Dalam rumah tangga kita sekalipun, ya kadang-kadang suami merasa damai sejahteranya hilang karena nggak baku enak dengan istri. Demikian pun sebaliknya. Atau demikian pun orang tua anak, anak orang tua. Ingat baik-baik, damai sejahtera Kristus nggak dapat dicuri hanya karena masalah keluargamu, masalah dalam rumah tanggamu. Tidak. Ya, karena itu tolong hapus. Kamu itu mencuri damai sejahteraku. Siapa bilang? Itu tidak alkitabiah itu. Yang alkitabiah damai sejahtera Allah itu tidak bisa dicuri. Baca baik-baik Alkitabmu. Ya. Yang kedua, Anda dapat menerapkan Pygmalion Effect dalam kepemimpinan dengan ambil pikiran dan sikap yang diperlukan di dalam meredam pertentangan agar tidak menjadi konflik yang meruncing. Seorang yang menerapkan Pygmalion Effect, seorang yang menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam kepemimpinannya, itu dapat dipastikan tidak akan, pasti saja ada pertentangan, pasti saja ada konflik yang muncul, tetapi tidak akan sampai meruncing. Yang ketiga, pola pikir yang bertentangan itu lumrah. Tidak ada yang heboh ketika Anda berbeda pendapat. Tidak ada yang heboh. Itu wajar-wajar saja. Oke. Kadang-kadang dalam kita juga berhubungan dengan orang-orang yang berbeda aliran teologi dengan kita. Kadang-kadang dengan terburu-buru, dengan tergopoh-gopoh kita mencap yang satu itu sesat. Padahal, sorry to say, cuma karena perbedaan sudut pandang hermeneutika saja kok, masa di saudara kita itu dikatakan sesat. Ya, perbedaan pola pikir, perbedaan sudut pandang teologi itu lumrah. Tidak ada sesuatu yang menghebohkan di situ. Ya, mari jangan perbiasakan memperuncing perbedaan pendapat itu. Yang keempat, tetap kedepankan keseimbangan sikap pribadi dengan respons sosial. Anda perlu punya sudut pandang yang baik. Karena itu kedepankan damai sejahtera Kristus. Dan yang terakhir, siap berhadapan dengan meme dan berbagai asumsi negatif lainnya. Ya, ini yang dapat saya bagikan malam hari ini untuk Anda para pemimpin, ya, baik pemimpin di tempat pekerjaan Anda, tapi minimal Anda itu adalah pemimpin dalam rumah tangga Anda. Lebih khusus Anda itu adalah pemimpin untuk pribadi Anda sendiri. Karena itu, mari. Kata kuncinya ada dua. Pertama, hadirkan damai sejahtera Kristus dalam dirimu. Dan ingat, damai sejahtera Kristus itu pada dasarnya tidak ada yang dapat mencurinya, termasuk perbedaan pendapat di antara kita. Ya, jangan sampai itu terjadi perbedaan hanya karena perbedaan pendapat, misalnya Pak Hendrik Bun dengan saya ada beda pendapat tentang satu nas, kita berdua tetap berteman kok. Ya, itu pola pikir itu yang perlu kita miliki. Nah, pola pikir seperti itulah Pygmalion Effect. Kenapa? Karena ketika Anda coba berpikiran positif, maka Anda akan menularkan yang positif itu kepada orang lain, kepada banyak orang.
karena Anda adalah pemimpin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu yang khusus berbicara bagi kami sebagai pemimpin-pemimpin, baik pemimpin atas pribadi kami, pemimpin atas keluarga kami, maupun pemimpin di mana Engkau menempatkan kami di dunia kerja, ya Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam kepemimpinan kami, dengan kami menerapkan Pygmalion Effect. Kami berpikir dan bersikap positif dalam kepemimpinan kami, sehingga kami boleh menghadirkan damai sejahtera Kristus itu dalam kepemimpinan kami, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ini yang menjadi doa syukur kami, Tuhan, sambil kami mohon ampun kalau di waktu-waktu yang lalu kamilah sumber permasalahan itu, ya Tuhan. Kami bukan menjadi problem solver, ya Tuhan, tetapi kami menjadi problem maker, ya Tuhan, di tempat kepemimpinan kami. Kami mohon ampun kepadamu, ya Bapa, dan kami saat ini, Tuhan, mau berjanji, kami itu justru menawarkan solusi-solusi yang terbaik, oleh karena kami menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia kepemimpinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman pada malam hari ini. Amin. Amin.